Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Tubagus Umar selaku dosen pengampu mata kuliah studi kebantenan dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya Risna Salwa Zahra selaku moderator dari kelompok 2 kelas A untuk membuka presentasi hasil observasi kami pada etnis Tionghoa di Gang Rendah. Kelompok kami beranggotakan Ihda Auliana, Uyun Kartini, Aan Andawi, Fudoh, Sali, saya sendiri Risna Salwa Zahra, Siti Nur Saidah, Syaira Nada, Sinta Bella Angelina, Putri Amanda Indriani, Syahnaz Akila Zeba, Sindiana Sari Irawan, dan Delila Permatasari. Kepada penyaji materi pertama, saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk mempersingkat waktu, boleh lanjut ke bagian landasan teori saja. Oke, jadi untuk teorinya ini dalam penelitian ini tuh kami menggunakan teori interaksionalisme simbolik yang digunakan sebagai acuan analisis untuk memahami dinamika sosial dan juga budaya komunitas Tionghoa yang tinggal di Gang Rendah, Kota Serang. Dan komunitas ini tuh hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat lokal dari berbagai latar belakang dan kesehariannya dipenuhi oleh interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran serta pembentukan makna bersama. Terdapat juga praktik-praktik budaya seperti pertunjukan barongsai dan juga tarian liong, aktivitas keagamaan di vihara, serta perayaan-perayaan tradisional Tionghoa yang merupakan simbol-simbol budaya yang tidak hanya bermakna bagi komunitas Tionghoa saja, tetapi juga mengalami reinterpretasi dalam hubungan sosial dengan masyarakat non-Tionghoa di sekitarnya. Boleh lanjut ke metode penelitian? Ya, untuk metode penelitian ini, objek penelitian yang kami fokuskan adalah pada bagaimana cara masyarakat Tionghoa membina relasi sosial, membangun kepercayaan, dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan warga lokal. Dan juga penelusuran ini juga mencangkup sejauh mana identitas etnis menjadi faktor yang mempererat atau justru menciptakan sekat-sekat sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan itu ada informan utama, informan kunci, kemudian informan tambahan. Untuk informan utamanya itu ada 5 orang. Boleh yang informan utama ya. Yang pertama ada Pak Agus, beliau adalah pedagang elektronik dan etnis Tionghoa di Gang Rendah. Dan yang kedua ada Ibu Ani, beliau adalah pedagang makanan dan minuman. Beliau merupakan etnis Tionghoa juga. Dan yang ketiga, keempat, dan yang kelima ada Pak Yetno, Pak Rahmat, dan Pak Anafi. Beliau merupakan pedagang non-Tionghoa di Gang Rendah yang berinteraksi langsung. Kemudian ada informan kunci, yaitu ada Pak Didi. Beliau adalah Ketua RT Gang Mangga 2, etnis Tionghoa. Dan yang kedua ada Pak Tutur. Beliau merupakan penjaga vihara Gang Mangga 2, masyarakat lokal. Dan kemudian, informan tambahannya itu ada Ketua Komunitas Barongsai Liong di Mangga 2 dan anggota Komunitas Barongsai Liong di Mangga 2. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya itu di Gang Rendah, lokasinya tepatnya di Jalan Tubagus Buang, Kampung Magersari, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dan adapun pelaksanaannya itu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Dengan teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dokumentasi, serta teknik analisa datanya, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Boleh lanjut ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan itu, yang pertama struktur sosial kampung, ada komposisi penduduk. Yang pertama jumlah kakak dan jumlah penduduknya. Jadi Jalan Tubagus Buang atau yang biasa disebut Gang Rendah ini merupakan salah satu wilayah pemukiman padat yang berada di Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Dan wilayah ini tuh sudah cukup terkenal karena dikenal sebagai tempat tinggal masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas Tionghoa yang sudah menetap secara turun-temurun sejak masa kolonial. Dan berdasarkan dari data terakhir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta laporan profil wilayah Kecamatan Serang tahun 2021,
Sampai 2024, jumlah penduduk Kelurahan Kagungan diperkirakan sekitar 15.129 hingga 15.800 jiwa, dan angka ini tuh sudah mencakup seluruh penduduk di beberapa RT dan RW, dan juga termasuk yang tinggal di kawasan Jalan Tubagus Buang. Untuk kelompok etnis atau suku dominannya ini, penduduk di Gang Rendah ini mayoritas berasal dari kelompok Tionghoa Peranakan yang biasanya itu disebut sebagai Cina Benteng oleh masyarakat lokal, dan juga etnis Tionghoa ini tuh telah berbaur dengan masyarakat setempat baik melalui pernikahan campur maupun interaksi sosial sehari-hari, dan juga sebagian besar masyarakat Tionghoa ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lokal seperti dialek Banten atau Serang dalam komunikasi sehari-hari mereka. Dan untuk agama mayoritasnya dalam hal agama ini, masyarakat Tionghoa itu di Gang Rendah ya biasanya menganut keyakinan yang beragam, tapi sebagian besar diantaranya merupakan penganut agama Buddha, Tao, atau Konghucu sesuai dengan tradisi leluhur mereka gitu. Tetapi tidak sedikit juga yang memeluk agama Kristen dan Katolik, serta ada pula yang memeluk agama Islam terutama bagi mereka yang telah melakukan pernikahan campuran dengan penduduk pribumi. Boleh next ke mata pencarian. Untuk mata pencariannya ini, salah satu hal yang paling menonjol dari kehidupan masyarakat Tionghoa di Gang Rendah adalah aktivitas ekonomi masyarakat tersebut, terutama dalam bidang perdagangan barang bekas, dan juga adapun warga di kawasan tersebut tuh mayoritas bekerja sebagai pedagang barang bekas yang biasanya tuh menjajakan dagangannya itu di sepanjang trotoar gang ataupun barang-barang yang dijual beragam. Mulai dari alat-alat rumah tangga, pakaian bekas, mainan, perabotan plastik, hingga peralatan elektronik yang masih layak pakai. Boleh lanjut ke kelembagaan lokal. Ya, untuk kelembagaan lokalnya itu ada RT atau RW. Berdasarkan hasil observasi, kami hanya menemukan RT-nya, dan RT tersebut ada di sekitar daerah Gang Rendah yang bernama Pak Didi, dan beliau adalah masyarakat lokal asli Tionghoa yang tinggal di daerah Gang Rendah. Kemudian untuk lembaga adatnya, di sini kami menemukan juga adanya vihara di sekitar daerah Gang Rendah gitu. Jadi kalau misalnya apa ya ada kayak hari besar gitu, masyarakat di sekitar Gang Rendah tuh akan berdatangan ke vihara tersebut ketika hari besar gitu, karena biasanya tuh mereka memiliki tradisi sendiri seperti Imlek, selang 1 bulan selanjutnya dilanjutkan dengan cap gome, serta biasanya menampilkan penampilan barongsai dan memakan lontong cap gome bersama. Dan juga pada setiap perayaan hari besar di vihara tersebut terdapat pengurus yang memang mengurus vihara, bahkan mengurus keperluan acara. Dan berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dari penjaga vihara yaitu Pak Tutur, beliau mengatakan bahwa biasanya di vihara tersebut tuh terdapat acara rutin yang dilaksanakan setiap malam minggu, dan terdapat sekolah minggu yang juga ada di vihara tersebut gitu. Dan Pak Tutur juga mengatakan jika banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk datang ke vihara ketika pelaksanaan hari besar. Dan untuk organisasi kemasyarakatan ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat komunitas daerah Gang Rendah yaitu bernama Leong Barongsai. Mayoritas dari anggota komunitas Leong Barongsai ini adalah para anak muda dan diketuai oleh Sikoh Lalucu. Dan Leong Barongsai ini tuh biasanya dimainkan pada saat hari besar seperti Imlek dan Cap Gomeh dan Cap Gomeh. Terkadang mereka juga berkeliling atau melakukan kegiatan baik kirap maupun karnaval dengan berjalan kaki. Dan di sekitar Gang Rendah juga terdapat kepemudaan yang biasanya bertugas untuk mengurus acara-acara ketika hari besar ataupun hari keagamaan. Boleh ke bawah lagi yang bagian tokoh masyarakat. Baik, selanjutnya tokoh masyarakat atau tokoh adat. Di sini ada Bang Jos. Jadi Bang Jos ini tuh dianggap sebagai tokoh masyarakat informal gitu di Gang Rendah. Kemudian Bang Jos ini adalah tukang servis jam tangan yang memang sudah dikenal karena keahliannya gitu, dan beliau juga berkecimpung di dunia servis jam dari tahun 80-an dan pernah membuka lapaknya itu di luar Serang. Dan dari pekerjaan Bang Jos ini tuh dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi, dan hal tersebut tuh menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar. Yang kedua ada Pak Edi Rosadi. Pak Edi Rosadi ini merupakan ikon dari Pasar Loak Gang Rendah, dan beliau ini berprofesi sebagai juru parkir, dan banyak pengunjung yang menjadikan beliau tuh sebagai objek foto yang menarik karena keunikannya di tengah aktivitas pasar loak itu. Dan selain menjadi juru parkir, Pak Edi Rosadi juga menjadi pengatur lalu lintas ala veteran di daerah tersebut.
Dan yang terakhir ada Pak Agus Setiawan. Pak Agus Setiawan ini merupakan pemilik toko bekas di Gang Rendah yang memang telah beroperasi sejak tahun 1970, dan toko tersebut tuh menyediakan berbagai macam barang loakan mulai dari peralatan dapur, mesin, radio hingga ban. Sehingga Pak Agus ini tuh dianggap sebagai pelaku usaha lama yang telah terkenal di daerah tersebut. Boleh lanjut ke pola pemukiman ya. Untuk pola pemukimannya ini, permukiman tersebut tuh bentuk linear dan terdiri dari cukup untuk satu jalur kendaraan saja, dan area trotoar ini sering dimanfaatkan untuk jualan informal seperti pakaian, makanan, juga barang bekas. Dan kawasan itu terlihat padat dan juga banyak kabel listrik yang tak beraturan. Dalam segi kehidupan sosialnya juga dihuni oleh komunitas Tionghoa dan masyarakat lokal yang hidup berdampingan secara turun-temurun. Pemilik rukonya juga mayoritas orang Tionghoa, dan pekerjanya serta penyewanya itu banyak dari masyarakat lokal. Tidak ada pemisah wilayah berdasarkan etnis atau fungsi sosial, dan keluarga Tionghoa ini umumnya tinggal lintas generasi atau satu ruko gitu, seperti pola hunian pecinan di kota lain. Dan untuk toleransi dan interaksi antar etnisnya itu sangat tinggi. Jadi warga Tionghoa ini tuh ikut berbagai itu acara keagamaan juga. Contohnya seperti hasil wawancara kami itu, mereka tuh pernah ikut saat Idul Adha gitu, dan sebaliknya juga warga Muslim juga turut merayakan Imlek dan juga Cap Gomeh. Kemudian tidak ada pembagian zona formal, tetapi fungsi sosialnya itu berjalan fleksibel, dan kawasan ini tuh menjadi contoh pemukiman padat yang tetap kohesif, inklusif, dan juga integratif. Sekian saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Sahnas. Di sini saya izin melanjutkan bahwasannya yang pertama yaitu ada asal-usul nama kampung. Pada zaman dahulu, kawasan ini dikenal dengan nama Tegal Tongteng sebelum akhirnya lebih dikenal sebagai Gang Rendah. Sebenarnya nama Tegal Tongteng ini gitu ya masih seliweran dan juga masih kurang jelas gitu, karena masyarakat mengenalnya masih Gang Rendah, dan itu sudah ada sejak lama gitu. Nah, tidak ada sejarah yang melandasi, namun kayak itu hanya asumsi masyarakat ketika menyebutnya Gang Rendah, bahwasanya mereka tinggal di area yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Boleh lanjut ke bawah? Maaf, Ida. Nah, untuk perubahan nama sendiri tidak ada perubahan nama yang signifikan gitu. Namanya dari dulu sampai sekarang tetap sama, yaitu untuk area Gang Rendah gitu. Di mana tadi juga sudah disebutkan bahwasanya itu lahir dari asumsi masyarakat bahwasanya mereka tinggal di area yang lebih rendah ataupun dataran rendah. Selanjutnya ada narasi lokal atau cerita rakyat terkait toponimi. Boleh ke bawah lagi, Ida? Nah, singkatnya, asal mula pemukiman Tionghoa di Gang Rendah adalah hasil dari kebijakan kolonial Belanda yang melokalisasi etnis Tionghoa dalam pecinan untuk mengatur, mengawasi, dan memberdayakan mereka dalam bidang perdagangan, serta karena kebutuhan komunitas Tionghoa untuk tinggal berdekatan di kawasan yang strategis dan mudah dijangkau. Pemukiman Tionghoa di Gang Rendah Soel Serang berakar dari sejarah panjang kehadiran etnis Tionghoa di Banten yang dimulai sejak abad ke-10 hingga abad ke-13 ketika mereka datang sebagai pedagang dan middleman dalam perdagangan lada di Kesultanan Banten Girang pada masa Kesultanan Banten, terutama di era Sultan Ageng Tatayasa pada abad ke-17. Orang Tionghoa mendapatkan perlakuan istimewa dan peran penting dalam perdagangan dan pembangunan kota, termasuk pembangunan rumah-rumah tradisional dan toko-toko di kawasan Royal Serang yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Kawasan Royal Serang dulunya dipenuhi dengan rumah-rumah tradisional dan toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan serta lokasi penting bagi komunitas Tionghoa. Pemukiman ini berkembang di gang sempit sebagai bagian dari pecinan yang berbentuk karena situs bersejarah. Mungkin untuk situs bersejarah sendiri itu yang masih aktif ya. Nah, tempat-tempat yang memiliki makna tertentu. Contohnya adalah di Gang Rendah dikenal sebagai sentra
terbesar di kota tersebut gitu ya. Dan itu menjadi ruang interaksi dan sudah menjadi ikon budaya perdagangan barang bekas mulai dari barang elektronik, rumah tangga dan lain sebagainya dan bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Dan itu juga berkaitan dengan sejarah mata pencaharian komunitas Tionghoa yaitu sebagai pedagang. Selanjutnya ada Vihara Sukhavati Majabumi Kota Serang. Vihara Sukhavati Majabumi Tanah Suci Kota Serang pertama kali ada yaitu pada tahun 2009. Sejarah mengatakan bahwa vihara ini ada kaitannya dengan Chatya Sukhavati Prajna dan meresmikan tempat ini sebagai tempat utama untuk acara berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, Tuhan yang mereka yakini, khususnya mengenai Tantra Mahayana Sukhavati Majabumi Tanah Suci Serang di area Gang Rendah Serang. Vihara Sukhavati Majabumi Tanah Suci Serang ini tentu memiliki keistimewaan tersendiri karena memiliki sejarah di dalamnya yang sangat spesial sehingga bisa disebut sebagai situs sejarah. Adapun terdapat alasannya yaitu vihara ini juga menjadi sarana dan prasarana serta perantara untuk pelaksanaan pengajaran Buddha, Tantrayana, Mahayana, kemudian nilai ketuhanan yang sangat melekat tentu karena vihara ini dijadikan tempat ibadah maupun di tempat meditasi sebagai hal yang luas yang spesial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada bentuk pelestarian budaya Tionghoa. Nah, etnis Tionghoa ini tetap menjaga di tengah organisasi seperti melalui perayaan tahun baik yang syarat maknanya, makan malam keluarga, pakaian merah, hingga pertunjukan barongsai dan pembagian angpau. Nah, simbol seperti yang boleh di slide ke bawah, seperti simbol-simbol kudami dan keberkahan orang murah ditandai yang dikenal sebagai Festival Lampion di Kelenteng dan lampion besar sebagai penganan serta makan khas durasi budaya Tionghoa dan Jawa. Nah, tradisi seperti liong barongsai, boleh slide ke bawah. Mungkin langsung saja ya, liong barongsai juga tetap lestari dengan dua gaya utama, yaitu utara dan selatan, yang masing-masing membawa makna spiritual dan simbol perlindungan serta kebijaksanaan dewa-dewa dalam kepercayaan mereka. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tentang interaksi masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal di Gang Rendah. Boleh di next slide. Oke, baik. Jadi interaksi masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal di Gang Rendah itu cukup baik ya rekan-rekan semuanya. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang kelompok kami lakukan, bahwa yang pertama ada kondisi sosial yang harmonis. Gang Rendah merupakan wilayah tempat tinggal yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, terutama masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal. Nah, warga Tionghoa ini sudah tinggal di sana sejak lama dan sebagian usaha serta rumah diwariskan secara turun-temurun. Nah, masyarakat di wilayah Gang Rendah ini dikenal terbuka terhadap pendatang, seperti Ibu Ani, salah satu informan yang kita wawancarai. Beliau berasal dari Tiga Raksa yang menetap sejak tahun 1984. Nah, kerukunan sosial juga tercermin dari keberadaan vihara, musola, gereja, dan sekolah minggu yang berdiri berdampingan di satu lingkungan RT. Nah, warga dari berbagai agama juga hidup saling menghormati dan berinteraksi secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada yang kedua, kehidupan ekonomi dan kerjasama antar warga.
Sebagian besar warga Tionghoa di Gang Rendah ini bekerja sebagai pedagang, seperti pemilik toko obat, loakan, atau toko besi. Nah, usaha yang mereka jalankan ini banyak melibatkan warga lokal, baik sebagai karyawan maupun mitra kerjanya. Nah, interaksi ekonomi ini menunjukkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Warga lokal mendapatkan kesempatan kerja, sementara usaha milik Tionghoa tetap berjalan dengan dukungan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada toleransi dan kegiatan keagamaan. Tingkat toleransi antar umat beragama di Gang Rendah itu sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan perayaan hari besar keagamaan dilakukan secara bersama-sama. Contohnya itu ketika masyarakat warga non-Tionghoa ikut membantu dalam perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Sebaliknya juga ketika saat masyarakat Muslim sedang melaksanakan hari Idul Adha maupun hari Idul Fitri, pemuda dari etnis Tionghoa ini membantu bersama-sama dalam merayakan hari besar Islam tersebut. Nah, selanjutnya di bagian budaya dan pelestarian identitas, tradisi budaya Tionghoa tetap dilestarikan seperti penggunaan marga yang disesuaikan. Misalnya lim menjadi halim. Selanjutnya bahasa Hokkien juga masih digunakan, tetapi digunakan oleh yang sudah tua-tua gitu. Jadi masyarakat yang masih muda itu maaf, keturunan yang masih muda itu sudah bercampur menggunakan bahasa lokal gitu. Selanjutnya yang terakhir ada sejarah panjang dan penerimaan sosial. Nah, keberadaan masyarakat Tionghoa di Serang ini sudah ada sejak masa Kesultanan Banten, bahkan sejak zaman Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi mereka ini sudah diizinkan berdagang dan mendirikan tempat ibadah seperti kelenteng yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1582. Lanjut, ada perubahan sosial masyarakat di Gang Rendah. Jadi di Gang Rendah ini masyarakat Tionghoa mengalami perubahan sosial yang cukup menarik. Jadi dulu mereka itu cenderung hidupnya tertutup, tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang mereka sudah terbuka dan akrab dengan warga sekitar. Di bagian ekonomi, meski kebanyakan warga Tionghoa masih usaha barang bekas atau loakan, tapi sekarang banyak warga lokal yang ikut terlibat, baik sebagai pekerja ataupun mitra. Jadi hubungan kerja mereka makin solid dan saling menguntungkan. Lanjut dari sisi keberagamaan, Gang Rendah sudah jadi contoh kampung moderasi beragama seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu RW, Pak Didi, bahwa di sana itu salah satu contoh kampung moderasi beragama. Lanjut pada soal budaya, tradisi Tionghoa seperti barongsai dan liong sekarang juga dimainkan oleh anak-anak muda dari berbagai latar belakang budaya. Jadi tidak mesti hanya etnis Tionghoa saja yang boleh memainkannya, jadi masyarakat lokal juga bisa memainkan barongsai tersebut. Mungkin selanjutnya adalah perubahan di Gang Rendah ini tumbuh dari interaksi sehari-hari yang penuh toleransi dan saling menghargai, bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran bersama. Gang Rendah sekarang bukan cuma tempat tinggal, tapi jadi contoh yang nyata integrasi budaya dan agama yang rukun dan harmonis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai nilai-nilai yang dianut oleh etnis Tionghoa di Gang Rendah, di mana berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa di kawasan tersebut masih memegang teguh sejumlah nilai sosial dan budaya membentuk identitas kolektif mereka. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, akan tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai bagian dari habitus sosial komunitas. Nah, kemudian adanya nilai kekeluargaan dan kontinuitas generasi yang dijadikan sebagai aspek yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Tionghoa di Gang Rendah, dan juga adanya aktivitas ekonomi seperti berdagang barang loakan, membuka toko kelontong, hingga menjalankan usaha jasa merupakan suatu bentuk yang berkesinambungan antara tradisi keluarga yang setelah dijalankan secara turun-temurun. Nah, hal inilah yang mencerminkan adalah nilai filial piety atau kesetiaan kepada keluarga dan leluhur yang dalam budaya Tionghoa menjadi bagian utama dalam struktur nilai masyarakat.
Nah, selain itu ada nilai toleransi dan solidaritas yang menjadi prinsip hidup masyarakat Tionghoa juga di Gang Rendah. Dalam hal ini, beberapa masyarakat lokal juga menyampaikan bahwa mereka secara aktif ikut dalam perayaan hari besar umat Islam seperti Idul Adha atau Idul Fitri misalnya, dan membagikan makanan, kue atau sembako kepada tetangganya. Sebaliknya, warga non-Tionghoa juga turut serta dalam kegiatan budaya seperti Imlek dan Cap Gomeh. Kemudian ada tradisi barongsai yang masih tetap hidup, bahkan melibatkan adanya anak-anak muda lintas agama sebagai bagian dari suatu tim pertunjukan, yang dimana keterlibatan lintas identitas ini mencerminkan bahwa nilai toleransi yang berkembang di kawasan tersebut bukan hanya bentuk suatu toleransi yang pasif, melainkan toleransi aktif yang dipraktikkan secara langsung dan setara. Dari segi aspek spiritual, juga menjadi nilai penting yang dapat dipertahankan oleh masyarakat Tionghoa di wilayah ini. Karena beberapa praktik ritual seperti adanya sembahyang leluhur, penggunaan lampu pemujaan yang tidak pernah padam, hingga tugas khusus dalam pembersihan jenazah, itu menjadi bukti bahwa kepercayaan spiritual mereka tetap kuat. Selanjutnya, dan adanya vihara ataupun musola dapat berdiri berdampingan juga dalam satu lingkungan RT. Hal ini dapat menciptakan adanya ruang spiritual yang inklusif juga. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa nilai resiliensi spiritual pada masyarakat Tionghoa tidak bersifat tertutup, melainkan bersifat adaptif dan berdialog dalam budaya lokal. Sehingga nilai yang terlihat jelas dari hasil penelitian ini adalah keterbukaan terhadap pluralisme dan perbedaan. Karena dari hasil wawancara itu menunjukkan bahwa para pendatang dari berbagai daerah juga seperti Kalimantan, Bangka, hingga Medan itu dapat diterima secara terbuka di daerah ini. Dan banyak dari mereka kini telah beranak pinak dan menjadi bagian integral dari komunitas sekitar Gang Rendah. Sehingga masyarakat Tionghoa di Gang Rendah ini memiliki sistem nilai yang kompleks namun fleksibel. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai lama seperti keluargaan, spiritualitas, dan identitas budaya, akan tetapi juga mengembangkan nilai-nilai baru seperti adanya nilai toleransi yang aktif, keterbukaan terhadap pluralisme, dan kolaborasi lintas identitas. Mungkin langsung ke lampiran saja. Ya, ini beberapa foto-foto kegiatan yang kami lakukan dari observasi maupun wawancara dengan para informan di Gang Rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan hasil observasi atau pengamatan etnis Tionghoa di Gang Rendah. Sesi selanjutnya